Di video kali ini kita akan membahas tentang temuan audit. Sebelum kita mulai, teman-teman silakan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa share agar yang lain bisa tahu. Dan jika teman-teman membutuhkan jasa penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel maupun dengan aplikasi manager, bisa menghubungi kami di 0856 54169903. Mari kita bahas tentang temuan audit. Nah, apa sih temuan audit itu? Nah, temuan audit dapat disimpulkan adalah penyimpangan-penyimpangan dari norma atau kriteria audit. Bisa dikategorikan yang dapat diterima, artinya itu tidak material, atau penyimpangan yang terjadi itu tidak dapat diterima, artinya itu sangat material. Terkait temuan audit ini ada dua indikasinya. Yang pertama karena kesalahan, yang kedua karena fraud. Nah, kesalahan bisa terjadi karena insidental, artinya yang tidak sengaja, karena human error maupun kelemahan sistem. Sedangkan fraud itu yang sengaja, artinya memang ada niat untuk menyembunyikan sesuatu atau mengaburkan informasi sehingga dapat menjadikan informasi dari laporan keuangan itu tidak dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, sifat temuan audit itu ada 4. Yang pertama adalah tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan. Nah, misalnya terkait dengan pembatasan pengeluaran kas. Nah, ada aturan bahwa misalnya nih di atas 1 juta atau di atas 500.000 itu harus menggunakan by transfer atau melalui bank. Nah, ternyata aturan yang dibuat itu tidak dilakukan. Masih ada transaksi yang di atas 500.000 atau di atas 1 juta itu masih menggunakan cash. Nah, seperti itu. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilarang. Nah, ini otomatis yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya ada indikasi penggelapan dana, pencurian uang, dan lain-lain. Kemudian tindakan-tindakan yang tercela, misalnya terjadi korupsi terhadap si perusahaan itu, kemudian ada pencurian aset dan lain-lain. Kemudian terkait dengan sistem yang tidak memuaskan atau exposure atau pengungkapan risiko yang dipertimbangkan, artinya tidak semua risiko-risiko itu ditampilkan. Nah, hanya yang aman-aman saja. Artinya di sini manajemen masih memiliki kepentingan pribadi untuk mengamankan posisinya, sehingga terhadap hal-hal yang dirasa dapat membahayakan posisinya itu tidak diungkapkan. Nah, bagaimana auditor atau audit internal seharusnya? Nah, audit internal atau auditor internal harus mampu untuk mengidentifikasi informasi yang memadai, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan audit. Nah, informasi yang memadai itu artinya informasi itu lengkap. Nah, artinya tidak ada informasi yang kurang, sehingga untuk mengambil keputusan, nah, informasi itu layak untuk menjadi sandaran. Kemudian andal, ketika informasi kita dapat itu memadai, dia juga harus memenuhi standar keandalan. Artinya informasi-informasi tersebut jika kita lakukan verifikasi itu dapat kita verifikasi, atau ketika dapat divalidasi, data itu dapat kita validasi. Nah, itu maksudnya. Kemudian relevan. Nah, sesuai ketika ada transaksi penerimaan ya, buktinya ada, informasinya ada tentang itu. Dan ketika semuanya kita dapatkan, informasi itu memadai, andal, dan relevan, artinya tujuan audit dapat tercapai. Nah, standar yang digunakan dalam audit internal yaitu mengacu kepada standar for the professional practice of auditing
dalam nomor 23110. Untuk standar audit umum itu kita mengacu kepada SAP, SPAP yaitu standar penyataan profesi akuntan publik. Untuk penyata laporan keuangannya kita mengacu kepada SAK, standar akuntansi keuangan, baik yang untuk SAK etap, PMKM maupun SAK 45 untuk yang nirlaba atau SAK keuangan Islam. Nah, bagaimana ketika kita menemukan temuan audit dan kriteria apa yang harus dipenuhi dan harus dilaporkan? Yang pertama adalah temuan audit itu cukup signifikan, artinya materialitasnya terpenuhi sehingga temuan itu mau tidak mau itu harus kita laporkan sebagai pertimbangan nanti pengguna-pengguna laporan keuangan. Kemudian juga harus didukung dengan fakta. Setiap informasi yang kita dapat, faktanya harus didokumentasikan, baik melalui catatan, bukti foto maupun lisan. Nah, bisa juga melalui recording atau perekamannya. Bukti ini menjadi sangat penting. Jadi jangan sampai ketika kita menemukan temuan itu signifikan, tapi buktinya tidak kita dokumentasikan. Itu juga nihil jadinya. Kemudian secara objektif, bukan dengan prasangka. Jadi ketika auditor itu bekerja, dia menemukan temuan, faktanya ada dan didokumentasikan. Jangan sampai tidak ada fakta, tidak ada yang signifikansi, tapi tetap menuliskan temuan berdasarkan hasrat dia saja. Artinya auditor tidak bekerja sesuai dengan standar atau keinginan standar, tapi sesuai dengan keinginan pribadinya. Mungkin ini auditor punya masalah pribadi dengan manajemen. Nah, kebetulan dia yang sedang memeriksa, jadi dia ingin menunjukkan bahwa ingin membuat masalah atau temuan karena tadi bertindaknya tidak objektif. Kemudian relevan dengan masalah yang ada. Ketika kita menemukan fakta, itu juga harus relevan. Ketika menemukan masalah, misalnya terkait dengan kebocoran uang atau kebocoran dana, maka bukti yang harus kita dapatkan juga harus terkait dengan masalah itu, bukan masalah sebaliknya. Karena tadi jangan sampai hanya temuan audit itu bersifat dugaan atau prasangka. Nah, temuan audit itu harus berlandaskan kepada bukti dan fakta. Dan syarat terakhir untuk melaporkan temuan audit, buktinya cukup meyakinkan. Artinya ketika ditemukan temuan audit dan dia sangat meyakinkan, maka langsung kita buat laporan temuannya. Nah, bagaimana dengan tingkat signifikansi temuan itu sehingga dapat kita laporkan? Pertama, ada 3 jenis dari temuan itu. Temuan-temuan yang tidak signifikan. Artinya, kesalahannya dialami tetapi tidak memerlukan tindakan normal. Ini kesalahan misalnya dalam numerik-numerik saja dan tidak terlalu signifikan. Misalnya ada salah pencatatan transaksi 225.000 tapi ditulis 220.000. Nah, seperti itu, tidak terlalu signifikan tapi juga harus diperhatikan jumlahnya. Makanya dia akan lari ke temuan-temuan kecil ini. Nah, temuan-temuan kecil ini seperti yang saya contohkan tadi, kalau banyak itu justru akan menimbulkan masalah baru. Nah, jadi walaupun itu sifatnya manusiawi, tapi kalau kita dokumentasikan jumlahnya menjadi sangat banyak, nah itu tidak boleh kita kesampingkan. Itu tetap harus kita laporkan.
Kemudian temuan-temuan yang besar, karena temuan yang besar ini akan menghalangi pencapaian tujuan suatu organisasi. Misalnya terjadi penggelapan aset. Total dari aset yang dimiliki oleh perusahaan itu, jika dilihat di neraca itu sebanyak 25 M misalnya. Kemudian terjadi penggelapan sebesar 5 M. Nah, itu kan temuan yang sifatnya besar, dan ketika aset dan yang paling liquid itu digelapkan, maka itu dapat mengganggu operasional si perusahaan atau manajemen atau organisasi. Nah, apa sih isinya dari elemen-elemen temuan audit itu? Yang pertama adalah latar belakang. Ketika latar belakang itu harus mampu untuk mengidentifikasi orang-orang yang berperan, hubungannya dengan organisasi, bahkan tujuan dan sasarannya yang menjadi perhatian. Nah, di sini kita sebagai auditor internal harus mampu mengidentifikasi siapa-siapa pihaknya, apa motifnya, dan untuk apa sebenarnya itu dilakukan. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi. Kemudian kriteria. Kriteria itu menggambarkan kebijakan atau prosedur standar hukum atau regulasi yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh auditi. Nah, misalnya ada peraturan perundang-undangan yang tentang bagaimana mengelola aset negara. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian ada bagaimana tentang pengakuan piutang pada standar SAK akuntansi misalnya. Nah, itu kan menjadi acuan dari auditi. Nah, kita juga harus mengacunya kepada standar yang berlaku. Kemudian kondisi. Nah, keadaan atau kejadian yang sebenarnya ditemukan auditor selama proses audit dilaksanakan dan diselesaikan. Kemudian kondisi ini inti dari temuan audit. Oleh karena itu harus disasarkan kepada bukti audit. Nah, di dalam kondisi ini kita harus bisa menemukan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang terjadi, maka untuk langkah selanjutnya harus didukung oleh bukti audit yang kompeten. Tadi harus memenuhi 3 hal yang tadi, harus memadai, andal, dan relevan. Kemudian kita juga harus menjelaskan tentang penyebabnya. Kenapa sih sampai terjadi penyimpangan? Nah, kita harus tahu penyebab-penyebabnya. Kemudian dampaknya juga. Misalnya terjadi penyelewengan aset, dampaknya apa? Dan itu sifatnya harus signifikan atau melebihi batas wajar materialitas. Nah, jadi ketika terjadi permasalahan dalam elemen dari laporan temuan audit, kita juga harus menjelaskan kira-kira kalau terjadi ini dampaknya apa. Nah, harus kita jelaskan. Kemudian kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini kita harus menempatkan berbagai temuan dalam perspektif yang didasarkan kepada implikasi dari temuan audit secara keseluruhan. Dari kesimpulan ini, semua dari kriteria tadi harus tersusun menjadi dalam suatu laporan yang kompleks atau komplit dan lengkap. Nah, yang terakhir adalah berisi rekomendasi terhadap solusi-solusi yang ditawarkan oleh auditor internal untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, sifat dari rekomendasi ini haruslah fleksibel. Artinya, jika memang tidak bisa dilakukan, dia harus cepat dirubah, bukan ditinggalkan. Tapi bagaimana caranya solusi itu kalau mengalami hambatan bisa dirubah dengan solusi yang lain, bukan ditinggalkan. Kemudian harus bersifat operasional, artinya dapat dilaksanakan. Step-stepnya itu tersusun. Nah, jadi misalnya terjadi penurunan atau peningkatan biaya operasional. Misalnya nih, terjadi peningkatan biaya operasional. Solusi yang ditawarkan oleh auditor internal harus mencapai titik efisiensi yang diinginkan. Nah, untuk mencapai tingkat efisiensi ini, disusunlah langkahnya, step-step
1, langkah 2, langkah 3. Nah, itulah yang disebut dengan operasional. Kemudian spesifik, menuju kepada satu masalah. Jadi satu rekomendasi lengkap dengan operasionalitasnya. Jadi bukan satu operasional atau satu solusi untuk semuanya, tidak seperti itu. Kemudian identifikasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Ketika tadi rekomendasinya sudah sifat visible, operasional, spesifik. Nah, setelah dilakukan, maka kita harus melakukan identifikasi tindak lanjut atau evaluasi terhadap rekomendasi yang diberikan. Kira-kira dipertahankan atau ditingkatkan, atau justru dirubah rekomendasinya agar lebih baik. Nah, ini contoh dari laporan audit atau laporan dari temuan audit. Isinya ini hanya contoh. Jika menemukan yang lain itu bebas-bebas saja. Yang pertama, manajer senior bisa diberikan sarana pembelajaran. Ini tujuan yang cepat terhadap masalah dan tindakan yang harus diambil untuk memecahkannya. Makanya isinya tadi ada rekomendasi. Kemudian manajer lapangan tetap menerima informasi mengenai masalah yang kemungkinan mempengaruhi mereka. Nah, tadi ada dampak. Nah, kira-kira jika ini dibiarkan akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian penilaian terpusat abstraksi yang membantu menjaga program jaminan mutu untuk meningkatkan audit internal. Terkait dengan tindak lanjut audit internal. Nah, menjadi tanggung jawab si auditor internal untuk melakukan tindak lanjut. Dan itu harus didefinisikan dalam pernyataan tertulis. Artinya, ketika dilakukan evaluasi, dicatat perkembangan maupun keadaan yang sebenarnya terhadap solusi atau rekomendasi yang telah diberikan. Kemudian sifat, waktu, dan luas tindak lanjut harus ditentukan oleh divisi audit. Nah, misalnya ini berapa lama, sifatnya wajib atau tidak, dengan perubahan atau tidak. Nah, itu harus sudah ditetapkan. Nah, untuk mencapai melakukan tindak lanjut ini, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melakukan prosedurnya. Yang pertama, signifikansi pengamatan atau observasi yang dilaporkan. Nah, ini kembali lagi pada 3 sifat temuan tadi, yang kecil, yang major, atau yang sifatnya remeh-temeh. Nah, itu harus diperhatikan apakah dia cukup materialitas atau tidak. Kemudian tingkat upaya dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan. Jadi terkait dengan hasil dari tindak lanjut itu ditulis kira-kira apa yang ingin dilakukan, hal-hal mana yang harus ditingkatkan, dan berapa penganggarannya. Jadi jangan sampai biaya yang dianggarkan itu terlalu besar maupun terlalu kecil. Dan yang ketiga adalah resiko-resiko dan biaya yang mungkin terjadi bila tindakan perbaikan gagal dilakukan. Itu juga harus sudah dipertimbangkan, ditulis dalam laporan temuan audit. Nah, ketika ada rekomendasi juga harus dicantumkan kira-kira kalau gagal akan terjadi ini, dan untuk melakukan rekomendasi ini ditentukan juga biayanya berapa. Misalnya untuk melakukan check and balance terhadap pengeluaran dan pencatatan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh 1 orang, harus dilakukan oleh 3 atau 4 orang. Nah, ketika risiko ini gagal dan masih gagal, otomatis akan memunculkan biaya baru yang sebelumnya biaya itu tidak ada. Nah, ada kemungkinan akan muncul lagi biaya perbaikan sistem. Nah, itu harus dicantumkan. Nah, agar dapat menghindari dari kegagalan perbaikan tadi, maka tindakan perbaikan itu atau tindakan rekomendasi itu harus memiliki
4 minimal kecukupan. Yang pertama, responsif terhadap kelemahan yang dilaporkan. Jadi fokus pada titik lemah yang menjadi temuan audit. Jadi skopnya dibatasi, jangan terlalu lebar. Jika ditentukan terkait dengan pengeluaran, ya fokus pada skop itu. Kemudian lengkap dengan memperbaiki semua aspek yang material dari kelemahan yang ada. Misalnya pengeluaran tadi tidak dilakukan pengawasan yang berlapis-lapis. Nah, maka harus dilakukan untuk agar untuk pengeluaran itu bisa terjadi, harus dibikin sistem yang berlapis atau ditentukan schedule pengeluaran hanya bisa dilakukan oleh orang ini dan hanya bisa dilakukan pada hari ini. Nah, jadi pengeluaran atau transaksi itu sangat gampang untuk diidentifikasi. Kemudian berkelanjutan efektivitasnya. Artinya tidak tindakan atau rekomendasi yang diberikan itu efektif, tidak terlalu bertele-tele, strike to the point, langsung pada masalahnya. Kemudian diawasi untuk mencegah terulang kembali. Nah, terhadap rekomendasi itu juga dilakukan evaluasi, diawasi bagaimana pelaksanaannya, jangan sampai permasalahan-permasalahan itu terulang. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada penjelasan saya yang kurang, keliru, atau justru salah, mohon langsung berkomentar di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar. Sampai bertemu esok hari di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Silakan share untuk berbagi agar yang lain semua bisa tahu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.